pagi Ibu. Pagi Ibu. Eh, Baik, dengan Ibu M. Iya saya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Disa Berwisita, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Baik Bu, pagi ini gimana nih kondisinya Ibu? Aduh, lemes ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini mah baik. Kemarin tuh dia masih dari dokternya PM kan Bu? Iya, kemarin PM. Tapi tuh saya bingung tuh PM tuh apa ya. Saya tuh cuma tahu ya lemes aja lah. Terus datang ke sini disuruh rawat Ibu. Baik Bu, saya akan jelaskan mengenai apa sih PM itu ya Bu ya. Nah, PM itu ini Bu, protein energi malnutrisi atau kekurangan energi protein Bu. Nah, jadi PM pada orang dewasa ini Bu terjadi pada saat tubuh itu kekurangan energi dan protein dalam jangka panjang Bu. Seperti itu. Kemudian Ibu sendiri tahu nggak sih penyebab Ibu kenapa bisa PM gitu gitu? Nah itu saya kurang tahu. Kemarin tuh ya tiba-tiba lemas, padahal biasanya nggak kenapa-napa gitu. Nah, nih Bu, mungkin ya Bu ya, penyebab Ibu tuh pola makan Ibu mungkin kurang seimbang ya Bu ya. Kemudian Ibu tahu nggak sih Bu dampaknya dari PM ini sendiri? Nggak tahu. Nah, bisa nih Bu, dampaknya itu bisa sistem imunnya tuh rendah Bu. Ibu tahu nggak sih Bu dampak dari PM itu sendiri? Oh enggak tuh Bu. Kemarin tuh cuma ya udah lemas gitu kan, terus datang sini ternyata dirawat, terus diagnosisnya PM tapi nggak tahu kan. Jadi nggak tahu juga dampaknya kayak gimana. Baik Ibu, saya bantu jelaskan ya Ibu ya. Nih, dampak PM itu sendiri Ibu seperti sistem imun tuh menurun Bu. Kemudian juga ada resiko infeksi juga meningkat Ibu. Kemudian pemulihan dari penyakit terjadi itu lumayan lama Bu untuk penyembuhan dari penyakit itu sendiri. Kemudian mungkin rentan kena pneumonia Bu. Oh iya, kemarin tuh ada dibilang juga pneumonia katanya, tapi ya gitu lah, nggak ngerti saya kan, jadi ya udahlah gitu. Berarti Ibu juga ada penggal badan ya Bu ya? Oh iya, kemarin sempat nggak tahu ya berapa turunnya, cuman pas baju saya biasanya tuh tiba-tiba longgar semua jadinya. Ya mungkin saya ada turunnya ya berat. Oke. Ibu, jadi nih gejala PM itu ada penurunan badan memang Bu. Kemudian juga terus Ibu kan ada seperti mudah lelah nggak Bu? Udah Iya. lelah ya? Jadi karena lemas ya, jadi kayak gampang dikit-dikit lemas, lelah gitu kan, capek gitu. Oke, terus kemudian juga ada rambut rontok juga bisa Bu. Saya menonton parah banget Bu, ya Allah. Kemudian juga ini Bu, ada luka yang sulit sembuh. Oh, Juga bisa. Kemudian juga kulit tuh kering Bu, jadi kayak nampak kusam. kemarin saya tuh ada luka gosok apa tusuk ya gitu. Terus udah lama sih tapi nggak sembuh, itu juga salah Iya, satunya. salah satunya itu gejala dari PM itu sendiri Bu. Baik Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Enggak sih Bu, tapi saya mulai paham sih kenapa PM itu sendiri apa gitu kan. Terus tadi juga dijelasin dampak sama gejalanya. Oh ternyata beberapa itu udah saya rasain juga. Oh ternyata berarti PM itu kan kurang dalam berkepanjangan. Tapi saya tuh kayak ngerasa ya nggak ada apa-apa gitu, kayak biasa aja. Terus kalau sudah udah kayak gini saya harus gimana? Baik Bu, jadi di sini kita akan mencari solusi bersama untuk kondisi Ibu saat ini. Jadi Ibu, untuk PM sendiri kita mempunyai tujuan dietnya Ibu. Nah, jadi tujuan diet PM itu sebenarnya Ibu untuk mengembalikan Ibu ke dalam kondisi yang optimal Bu. Kemudian mencegahnya katabolisme protein lebih lanjut. Kemudian mencegah penurunannya berat badan lebih lanjut Ibu. Kemudian mencegah terjadinya feeding syndrome. Nah, feeding syndrome itu apa sih Bu? Feeding syndrome sendiri itu ketika dipaksakan makan yang lebih gitu dari ibu biasanya, itu ibu akan melakukan sendiri muntah, itu namanya feeding syndrome. Iya, saya juga ada mual sekarang kan, masih Iya. ada mual. Jadi kayak ini nggak bisa Nggak bisa banyak dipaksain lainnya ya, kalau makannya. makan. Iya. Terus untuk prinsip dietnya sendiri itu nanti kita akan bertahap ya Bu ya, ada 3 tahap. Nanti kayak hari ke-1 ke-2, kemudian ke-3 ke-4 seterusnya itu kita akan menambahkan sedikit demi sedikit energi, jadi tidak langsung besar gitu Bu dalam satu hari itu. iya. Jadi bertahap, jadinya nggak langsung merasa mual seperti itu Bu. Nah kemudian untuk
prinsip dietnya yang sudah saya hitung. Ibu untuk prinsip diet dari PM itu sendiri itu ada energi ibu yang sudah saya hitung itu ada 381 kilokalori. Kemudian untuk protein ibu sendiri itu 20% dari energi ibu. Jadi ibu tuh 19 gram untuk protein ibu. Kemudian untuk lemaknya itu 30% dari energi ibu. Nah, itu sebesar 12,7 gram. Kemudian untuk karbohidratnya 50% dari energi ibu. Jadi itu sebesar 37 gram. Kemudian kenapa sih kita tuh pakainya tuh 50% ibu? Nah bu, kalau tadi kan kita sudah membahas untuk tujuan, kemudian diet, kemudian syarat untuk diet. Nah kita sekarang akan membahas mengenai makanan apa aja sih yang sekiranya itu kita boleh dan harusnya kita hindarin ya bu ya. Oke, untuk pemenuhan gizi harian itu kita bisa konsumsi itu bisa nasi, kemudian kentang, ataupun singkong gitu ibu. Kemudian proteinnya itu bisa telur, ikan, ayam, ataupun tempe. Kemudian untuk lemak sehatnya itu bisa santan, minyak, zaitun. Kemudian untuk sayurnya itu bu dan buah bisa ya minimal 3 porsi dalam sehari seperti itu ya bos. Oke. Kemudian untuk kebiasaan kita agar menjadi hidupnya lebih sehat lagi tuh bisa kita tuh jangan skip makanan itu loh bu. Ya jadi kita harus teratur makan ibu. Kemudian bisa juga minum cukup air ibu. Kemudian olahraga ringan minimal itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Kemudian istirahat dengan cukup. Nah kemudian bu kita nih hal yang harus dihindari untuk PM itu sendiri bu, ada terpaparnya asap rokok nih bu. Ya kalau itu dihindari gitu bu. Baik ibu, tadi itulah cara untuk memenuhi gizi harian, kemudian kebiasaan-kebiasaan sehat yang bikin hidup kita makin sehat lagi. Nah, saya harap di sini ibu bisa makin bertambah wawasan untuk menjaga pola hidup lebih sehat lagi untuk depannya. Kemudian ada lagi bu yang ditanyakan atau dikonfirmasi tadi? Ya tadi mungkin berarti saya tuh harus pilih makanan juga ya. Yang paling utama sih saya harus makanan yang paling banyak dikonsumsi apa ya? Proteinnya oke. Nanti saya coba lah ternyata nafsu makan udah naik ya soalnya akhir-akhir ini mau dan udah sih nggak ada lagi. Baik ibu, saya doakan ibu semoga cepat pulih kondisi ibu biar bisa pulang gitu kan ibu di rumah lebih enak kan ibu ya di rumah sakit. Ya Allah. Oke ibu, baik ibu terima kasih buat waktunya. Iya sama-sama.